Saya akan menjelaskan 4 poin pembahasan. Yang pertama, apa itu komunikasi dan bagaimana proses komunikasi terjadi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lainnya. Dan jangan lupa untuk mengikutkan kata proses dalam komunikasi, karena komunikasi ada tahap-tahapnya. Proses komunikasi dimulai ketika sender atau komunikator mengirimkan pesan melalui media, jadi komunikasi selalu menggunakan media. Kemudian, pesan akan diterima oleh penerima dan selanjutnya penerima akan memberikan tanggapan atau umpan balik kepada komunikator. Yang kedua, kriteria apa saja yang harus dimiliki komunikator dan komunikan. Yang pertama yaitu attitude dan sikap. Saat menyampaikan informasi, kita harus menyampaikan pesan yang tidak menyinggung perasaan si mendengar, sehingga berbicaralah dengan baik dan benar dan memahami apa informasi yang disampaikan. Yang kedua, knowledge atau tingkat pengetahuan. Seorang komunikator harus menyampaikan pengetahuan yang luas saat menyampaikan informasi, yang menyampaikan informasi dengan yang disampaikannya. Yang ketiga, dapat berbicara dan menulis dengan baik, yaitu komunikator dapat menyampaikan informasi dengan ringkas dan tidak bertele-tele, dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga pendengar paham dengan informasi yang disampaikan atau yang ditulis. Yang keempat, dapat mendengar dan membaca. Komunikator harus menjadi pendengar yang baik, sehingga paham dengan apa yang disampaikan oleh pembicara, dan komunikator membaca pesan dengan menyimak apa tujuan pesan itu dikirim. Yang ketiga, apa itu komunikasi verbal dan non-verbal? Komunikasi verbal bisa disebut juga komunikasi lisan dan tertulis. Jadi, komunikasi yang menggunakan kata-kata tertulis baik tertulis maupun yang diucapkan secara langsung. Contohnya seperti wawancara kerja, kegiatan rapat, dan lain-lain. Komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang menggunakan bahasa isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan gambar seperti berjabat tangan, menganggukkan kepala, dan masih banyak lagi. 4. Contoh perbedaan budaya yang terjadi dalam komunikasi nonverbal, khususnya di dunia bisnis. Contohnya, orang Jepang saat menyapa seseorang dengan membungkukkan badan, sedangkan di Indonesia orang berjabat tangan. Dan contoh berikutnya, orang Indonesia mengatakan iya atau menyetujui sesuatu dengan menganggukkan kepala, sementara orang India jika menyetujui sesuatu dengan menggeleng-gelengkan kepala. Itulah yang saya dapat jelaskan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.